Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia hari ini. Oke, kita akan coba cek. Di hari ini, Senin, tanggal 29, ya tanggal 29 ya, sebentar ya. Oh ya, 29 April 2024. Apakah yang akan terbaca untuk dia, seseorang yang kau fokuskan? Dan ingat, tapi teman-temanku ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya buat teman-temanku untuk dia hari ini. Seperti apakah energi yang akan terbaca? Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Nah, kita akan coba lihat tentang seseorang, help by choice. Ada seseorang saat ini dia yang kau fokuskan, entah dia itu mantan kamu, ataukah dia itu pasangan kamu, ataukah dia itu TTM-an kamu ataupun siapa ya. Arti kata saat ini dia seperti ingin memilih sebuah penyembuhan dalam dirinya dia. Ada help by making help by choice in love and in life. Jadi dalam kehidupan dia, dalam cintanya dia seperti ingin memperbaikinya atau ingin menyembuhkan. Apakah saat ini dia punya luka hati, luka batin, ataukah dalam hidup dia yang mungkin saat ini berantakan? Nah, inilah yang ingin dia perbaiki. Kita akan coba lihat seperti apakah ceritanya. Ya, ini energi kamu. Nanti kita akan lihat ceritanya itu dari kartu tarot ya. Bagaimana sih keadaan dia sebenarnya saat ini? Kenapa sih dia pengen pengen sembuh? Apakah saat ini dia lagi dalam keadaan terluka atau punya masalah ya? Nah, kalau aku lihat di sini ada mess, ada not showing true feeling. Dia tidak seperti apa yang terlihat dengan kayak perasaan aku dia tidak seperti apa yang aku lihat gitu ya. Dia seperti hide, menyembunyikan sesuatu. Sepertinya dia ini seseorang yang bermuka dua kali ya. Di depan kamu baik, di belakang kamu ya nggak tahu apa yang dia lakukan begitu ya. Intinya seseorang ini suka yang ghosting kamu juga gitu ya, atau dia suka on off, atau seseorang ini memang sudah punya hubungan dengan kamu, tapi kamu kok ngerasa dia itu aneh ya, kok dia itu seperti nggak tulus ya sama aku. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Apakah dia masih ingat dengan masa lalunya? Mungkin saja ya dia punya masa lalu yang cukup sulit untuk dia lupakan. Apakah pasangannya meninggalkan dia, mungkin untuk selamanya, atau meninggalkan dia tanpa pesan gitu ya. Sehingga dia itu membuat dia kayak ngerasa sulit melupakan seseorang di masa lalu. Tapi dia seperti ingin untuk menjalin satu hubungan dengan kamu. Apakah dia itu seperti apa, kayak mencari pelampiasan, untuk mencari alasan untuk bisa melupakan masa lalu begitu. Ya jadi kamu yang dipakainya gitu ya, untuk bisa melupakan masa lalunya dia. Jadi dia seperti membohongi kamu ya di sini. Kamu kayak ya kamu pasti akan ngerasakan ya. Kita itu pasti akan ngerasakan kalau seseorang itu punya niat yang tidak tulus. Nah, terkadang perasaan kamu itu akan ragu, akan kayak bimbang gitu ya, akan khawatir. Nah, yakinkanlah diri kamu kalau itu tanda-tanda itu ada, arti kata seseorang itu ada suatu hal yang memang disembunyikan dia. Yang yakinlah itu adalah petunjuk dari semesta bahwa orang yang lagi dekat dengan kamu menyembunyikan sesuatu. Ya, solusinya kamu bisa tanya ke dia langsung. Kenapa sih kamu berubah? Ya, kenapa sih kamu kok seolah-olah tidak 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 tulus sama aku gitu ya. Nah, ini ada clock, ada need time. Seseorang ini mungkin membutuhkan waktu. Jika dia memang sulit untuk melupakan masa lalu, bisa saja dia lagi membutuhkan waktu untuk proses healingnya dia. Mungkin saja dia butuh kamu
orang yang tepat untuk bisa memahami dia atau membantu dia mengobati luka hatinya dia karena ditinggalkan oleh pasangannya, ya. Mungkin saja kamu adalah orang yang dia pilih, karena mungkin dia beranggapan kamu itu orang baik, kamu itu adalah orang yang benar-benar kayak berempati. Jadi dia kayak ngerasa aja nyaman sama kamu, tapi dia tidak bisa membohongi juga. Hatinya itu sulit untuk melupakan masa lalu, ya. Jadi mungkin saja dia membutuhkan waktu, tapi kamu bisa ngobrol dari hati ke hati. Kalau seandainya dia kayak ngerasa, "Aku butuh kamu," ya sebaiknya kamu bisa bantu dia, tapi kamu harus dengan ikhlas walaupun rasa sakit itu ada ya. Ini ada soulmate, mungkin saja antara kamu dengan itu akan menjadi soulmate. Karena kesabaran kamu, karena ketulusan kamu, dan akhirnya dia akan berubah, ya. Ada soul connection sebenarnya antara kamu dengan dia. Memang awalnya kamu kayak ngerasa ragu, tapi setelah ada obrolan yang intens antara kamu dengan dia, dan dia berusaha untuk, meminta kamu untuk memahami dia, ya arti kata itu permintaan dia yang begitu tulus ke kamu, oke? Dan dia juga nggak akan ngerasa kamu dengan dia pada akhirnya nanti akan menjadi soulmate begitu. Kalau kamu itu benar-benar tulus sama dia dan sabar gitu ya, oke? Nah, di sini ada note today, mungkin saja hari ini adalah bukan hari yang tepat untuk, kamu dengan dia untuk merasakan cinta. Namun pada suatu hari nanti ya, antara kamu dengan dia pasti akan merasakan. Memang di sini ada yang membatasi antara kamu dengan dia ya. Jadi hari ini itu kayak dia benar-benar memohon kepada kamu ya, untuk bisa, membantu dia dalam menyembuhkan luka hatinya dia, ya. Tapi semua itu tergantung kepada kamu ya. Kamu yang kamu putuskan, bertahankah kamu dalam kondisi ini ataukah tidak, kamu yang akan menentukan ya. Di sini ada kamera, seseorang ini ya mungkin saja, memang pernah terjadi, apa ya, kayak lost contact dengan kamu, karena mungkin saja kamu nggak tahan, kamu nggak sabar, lalu kamu berpisah dengan dia, kamu meninggalkan dia, ya, atau sebaliknya, karena ini juga energi bisa vice versa ya. Jadi, pada akhirnya saat kamu dengan dia terpisah, itu kayak ada rasa yang seolah-olah tertarik kuat ya. Nah, ini ada soulmate, karena ada soulmate di sini. Makanya mungkin saat kamu terpisah dengan dia datang lagi ke kamu, make memories, membuat kenangan lagi bersama kamu. Karena learn from the best, dia sudah belajar banyak dari masa lalu dan dia bisa saja tidak apa ya, tidak fokus lagi kepada masa lalunya. Karena akhirnya dia sadar seseorang sudah pergi dari hidupnya, itu mungkin, sulit untuk kembali, apalagi udah pergi untuk selamanya. Tapi kalau menghilang begitu saja, ya ikhlaskan saja, kita nggak bisa paksain gitu loh. Nggak bisa paksain kalau cinta itu harus tetap stay ke kita. Sementara dia tidak, ya mungkin dia bertepuk sebelah tangan atau mungkin dia, ya bla 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 begitu ya. Nah, ini yang aku tangkap di sini. Oke, kita akan coba lihat, tentang isi hati terdalamnya dia. Aku nanti akan lihat juga ya, inisial orang-orang itu siapa aja. Oke, perasaan terdalamnya dia, apa yang dia rasakan. Kita akan coba cek perasaan terdalamnya dia. Oke, ya. Aku ngambilnya subuh ya. Setelah sholat subuh, aku ambil reading karena semalam aku ketiduran. I know you from somewhere. Jadi dia itu mengetahui kamu itu dari seseorang, mungkin saja ya. Banyak orang bicarakan tentang kamu. Kamu itu baik gitu ya. Kamu itu orangnya tulus ya. Kamu itu adalah orang yang benar-benar seperti ya bisalah diandalkan. Makanya dia memilih kamu untuk menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan luka hatinya dia ya. Walaupun awalnya dia merasa kayak, "Aku mengenal kamu itu dari mana ya?" Nah, mungkin saja itu dari teman atau mungkin dari satu tempat ya, di situ pertemuannya terjadi antara kamu dengan dia. Jadi seolah-olah dia itu kayak merasa memilih kamu untuk menjadi seseorang pengganti orang yang sudah menyakiti dia, ya. Nah, I think we should see other people. Aku memikirkan seharusnya melihat kamu, apa ya, dengan orang lain begitu ya. Mungkin saja ada beberapa dari kamu itu punya masalah, kamu dengan dia berpisah, itu karena dia atau kamu memikirkan,
ya, dia atau kamu bersama orang lain. Jadi seolah-olah ada kecemburuan di sini, ada hal-hal yang membuat ragu di sini ya. Atau di sini dia memikirkan harus melihat orang lain di sini, untuk sebagai inspirasi bagi dia, atau mungkin sebagai motivasi buat antara kamu dengan dia. Mungkin coba tuh lihat orang itu bahagia, bisa bahagia dia walaupun punya perbedaan yang cukup luar biasa gitu ya. Entah orang itu berbeda usia, yang terpaut 10 tahun jaraknya, tapi mereka bisa bahagia. Atau mungkin mereka berbeda keyakinan atau berbeda kultur dan budaya ya, tapi mereka itu bisa bahagia, akur gitu loh. Jadi kamu ngelihat orang-orang, sepertinya mereka tidak punya masalah. Nah, disitulah kamu menginginkan bahwasanya hubungan kamu selanjutnya seperti mereka, tidak punya masalah, ya. Nah, mungkin saja ini akan terjadi definitely. Arti kata, ya semua itu akan apa ya, akan terjadilah gitu, sesuai dengan keinginan ya. Aku melihat juga beberapa dari kamu ataupun dia, seolah sudah memahami, ya kita jalani aja dulu gitu ya. Kita mencoba untuk berusaha, ya apa salahnya kalau kita memang nantinya akan menjadi soulmate ya, kita akan bersatu oleh takdir gitu loh, ya. Di sini ada you hurt me, but that's okay I guess, ya. Eh dia ataupun kamu kayak ngerasa ya, you hurt, kamu menyakiti aku, tapi aku merasa baik-baik saja, ya nggak masalah lah gitu ya. Atau, dia menyakiti kamu, kamu mengira ya, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dengan cara dia masih memikirkan masa lalu, itu kan buat kamu sakit. Tapi kamu dengan penjelasan yang dia katakan kepada kamu, dengan permohonan dia ke kamu ya, kamu coba, ya udahlah aku baik-baik saja gitu loh, ya. Mungkin ini yang mungkin ingin dia katakan atau kamu katakan ya, karena ini energinya juga bisa vice versa. Dia merasa, eee, ya kamu itu menyakiti dia, entah itu kamu yang masih pikirkan masa lalu ya, tapi inilah dia. Nah, di sini ada sebuah harapan, harapan untuk kamu dengan dia, untuk bersama dia ada angka 1, ada angka 5 dan 6. I can't even look at you right now. Aku tidak bisa melihat kamu ya, saat ini. Intinya apa ya, mungkin saja antara kamu dengan dia itu saat ini lagi marah-marahan, kayak lagi berkonflik atau berantem ya. Namun di sini, hari ini itu kayak, dia kayak ingin ketemu kamu, dia ingin segera bertemu kamu dan menjelaskan semuanya, ya, itu. There is someone else. Wow, ini juga apa ya, ini tentang seseorang yang lain ya. Jadi beberapa dari kamu ngerasa atau dia kayak ngerasa kamu itu sudah punya yang lain ya. Kenapa kamu meninggalkan dia? Kenapa kamu menjauh dari dia? Ya, mungkin, karena salah satunya itu karena kamu merasa udah tidak nyaman, dia selalu memikirkan masa lalu. Nah, sekarang mungkin dia beranggapan juga, salah satunya juga karena ada seseorang yang lain di dalam hidup kamu, makanya dia kayak ngerasa, "Aku cemburu, aku sakit, aku kecewa." Tapi di sisi lain, dia masih masih merindukan masa lalu ya, begitu. Kita akan coba lihat dengan kata tarot, apakah yang akan terbaca ya? Oke. Apa yang terbaca dari kata tarot ini? Oke. Bagaimana hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Apakah yang akan terbaca lagi? Apakah yang akan terjadi lagi? Kita akan coba cek di sini. Oke. Di sini ada Eight of Cup. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, di sini masih ada sebuah cerita di mana kayak dia itu udah mikir, aku akan segera melupakan masa lalu gitu loh. Sekarang aku menatap ke depan bersama kamu. Ini yang seseorang lakukan. Jadi ke depannya itu seolah-olah kalau kamu kembali ke aku ya, aku akan melupakan masa lalu aku. Aku akan melupakan hal-hal yang lainnya. Saat ini aku akan fokus kepada kamu ya. Nah, di sini ada kesempatan. Ada Ace of Wands. Dia punya kesempatan untuk bertindak, untuk melakukan segala sesuatu hal yang memang dia inginkan saat ini. Kalau dia menginginkan untuk fokus ke kamu, ya dia akan fokus ke kamu gitu loh. Kalau dia ingin memfokuskan untuk melupakan masa lalu, dia akan fokuskan kepada masa lalu. Ya.
Jadi bisa dikatakan seseorang ini mungkin baik juga diberikan kesempatan ya. Kalaupun tidak, ya itu semua tergantung kepada kamu. Karena di sini banyak juga beberapa dari kamu dengan dia itu akan selalu terjadi masalah. Masalah itu akan silih berganti datangnya. Nah, tapi tergantung kamu dengan dia mengatasi masalah ini. Kalau di sini ada kesempatan, otomatis masalah ini akan terselesaikan. Bisa jadi masalah ini adalah suatu sumber dari kekuatan hubungan antara kamu dengan dia. Terkadang dari masalah inilah cinta kamu dan dia akan diuji, begitu ya. Nah, jadi jangan berprasangka bahwasanya masalah yang datang itu akan menghancurkan hidup kamu, tidak. Justru masalah yang datang itu akan memperbaiki semua kehidupan kamu nantinya ke depan, ya. Di sini ada Two of Pentacles. Antara kamu dengan dia akan ada kestabilan. Kestabilan mungkin dari segi finansial, kestabilan dari sebuah cinta, dan pada akhirnya mungkin dia bisa mencintai kamu dengan tulus atau kamu mencintai dia dengan tulus. Ya, karena ternyata cinta aku balance terhadap kamu. Ya, kita tuh ternyata soulmate begitu ya. Nah, jadi ini yang aku lihat. Di sini juga ada Five of Cup. Terkadang memang ya terlihat ada kejenuhan, ada rasa ketakutan juga, ada rasa kekhawatiran. Kekhawatiran itu seperti apa? Takutnya terjadi hal-hal yang mungkin ditinggalkan lagi, disakiti lagi ya. Itu pasti akan sering ada ya. Tapi kamu jangan takut kalau itu terjadi ya. Kita harus bisa terima dan caranya mengatasi masalah itu, ya. Bagaimana yang terbaik menurut kamu ataupun dia nantinya, ya. Karena di sini aku melihat seseorang itu akan memiliki cinta yang begitu besar ke kamu. Mungkin saja dengan masalah-masalah yang terjadi, cintanya makin kuat, cintanya makin makin lengket ke kamu, ya. Semuanya itu mungkin akan membuat kamu kayak ngerasa, "Oh, ternyata kamu benar-benar tulus ya sama aku." Nah, mungkin saja ya endingnya antara kamu dengan dia ini akan mendapatkan sebuah cinta yang benar-benar ya yang sesuai dengan kamu dan dia harapkan, begitu, ya. Mungkin saja antara kamu dengan dia pada akhirnya akan bahagia, karena di sini seseorang ini kayak benar-benar akan memberikan segala sesuatunya ke kamu. Ibarat kata ini bunga adalah gambaran rasa cintanya ke kamu, dan ini adalah gambaran rasa ingin dia meminang kamu, ya. Karena pada akhirnya dia sadar kamulah yang terbaik. Oke? Semoga ya, aminkan saja. Karena segala sesuatu hal yang mungkin kita aminkan di dalam hati kita yang baik-baik, semoga itu akan menjadi doa bagi kita ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca untuk keadaan dia saat ini selanjutnya. Kita akan coba lihat. Tapi pada akhirnya kamu dengan dia akan bahagia ya. Ini sebenarnya di awal aku ambil ya. Nah, sebenarnya keadaan dia hancur, makanya dia butuh kamu. Keadaan dia hancur, makanya dia butuh kamu, ya. Dia seperti keadaan kalau dia udah jelas-jelas nih, seseorang di masa lalunya itu udah meninggalkan dia. Tapi kenapa dia fokus? Bagi saja saat kamu meninggalkan dia itu adalah sebuah pembelajaran bagi dia. Ternyata dia tidak bisa lagi gitu loh untuk fokus ke masa lalu karena keadaan dia sudah hancur, ya. Makanya dia mencari kamu di sini. Oke? Nah, masalah dia itu selalu ada. Makanya masalah itu, ya namanya hidup pasti masalah itu akan selalu ada ya. Tapi dia ataupun kamu akan bisa segera menyelesaikannya. Nah, berjuang. Dia akan berjuang lagi nih untuk kamu. Ya setelah mungkin kamu meninggalkan dia, dia berjuang untuk memperbaiki diri mungkin, dia berjuang untuk memperbaiki semuanya karena keadaan dia itu begitu hampa. Hampa tanpa kamu ya. Hampa tanpa kamu. Kita akan coba lihat inisial dia itu seperti apa. Inisial itu apa ya? Inisial seseorang itu. Oke. Kita akan coba lihat. Nah, don't overthinking. Nah, kamu jangan overthinking ya, jangan terlalu berpikiran negatif. Nah, kita akan coba lihat inisialnya N. Seseorang ini yang pernah abaikan kamu, yang pernah diabaikan ya, ataukah oleh kamu atau oleh orang-orang yang lain. Ya kalau aku lihat sih aku tangkap dari cerita ini dia pernah diabaikan. Diabaikan oleh siapa? Ya mungkin diabaikan oleh ya oleh orang ya oleh orang yang pertama gitu loh. Makanya dia mencari kamu. Ini ada inisialnya N ya. Ada inisialnya N. Oke. Siapa lagi? You are your home. Kamu adalah ya
rumah kamu gitu loh. Apa nih maksudnya? Ini ada H. Seseorang ini adalah saudara teman. Dia adalah kenalan kamu, tapi dia adalah saudara dari teman kamu, ya. Mungkin saja ini inisialnya ya. Ini inisialnya. Oke. Ada R, ada Q dengan R, orang baru atau kenalan teman. Orang baru ini dikenalin oleh teman kamu, ya. Mungkin saja akhirnya kamu ketemu dengan dia, tapi seseorang ini dia juga punya cerita di masa lalu, ya. Yang mungkin sulit dilupakan, tapi dia berharap kamu bisa membantunya dia, ya. Siapa lagi? Kita ambil satu lagi. D dan Y tetangga. Ya, love yourself please. Nah, ini ada beberapa dari kamu yang lebih lagi mencintai diri sendiri, ya. Dan dia adalah tetangga kamu D dan Y, ya. Wow, tetangga ya. Tetangga. Nah, di sini ada temannya teman I dan P, inisialnya I dan P. You are worthy. Wow, di sini aku melihat ya beberapa dari kamu itu akan apa ya, akan bertemu sih dengan soulmate karena aku lihat di sini dia soulmate ya. Nah, untuk zodiak-zodiak aku coba ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu yang kuatnya ya. Tadi udah aku katakan juga. Tapi ini yang kuat. Ada Libra. Ada Libra. Ada Sagittarius. Ada Aries. 5 kita akan ambil zodiaknya. Ada Virgo. Ada Gemini. Oke, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Nah, buat teman-temanku, aku melihat kalau kita simpulkan ya, seseorang ini dia kayak memilih untuk apa ya, memperjuangkan kamu karena dia adalah soulmate bagi kamu, ya. Nah, terus aku lihat ambil satu kartu lagi di sini, dia akan memberikan bunga kepada kamu, ya. Dia akan berjuang karena dia kayak ngerasa kamu adalah soulmate dia, oke? Dia akan berjuang, memperjuangkan kamu hari ini itu dia ngerasa kamu itu soulmate. Dan dia saat ini kayak akan berjuangkan kamu. Nah, itu untuk hari ini ya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.